fuqaha, yang ahli fikih, saudara, saya tidak dapatkan yang menghalalkan rokok. Memakruhkan rokok aja saya nggak dapatkan dari ulama-ulama yang fuqaha. Mufti Mesir Syekh Nasir Farid Wasil, Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Bas, Muhammadiyah, ketiga-tiga ini mengatakan rokok haram. Mesir, Saudi Arabia, Muhammadiyah, rokok haram. Haram, ngerjainnya dosa, ninggalinnya pahala, itu disebut haram. Nah, sedangkan makruh yaitu ma la yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu, tidak berdosa, enggak disiksa, yaitu orang yang melakukannya, tapi meninggalkannya lebih baik. Kalau dia tinggalkan, dia dapat pahala. Itu yang disebut makruh. Dan makruh ini kedudukannya, saudara, ada dua. Ada yang disebut makruh tahriman, ada yang disebut makruh tanzihan. Apa itu makruh tahriman? Makruhnya kencang, walaupun kenapa makruhnya bisa kencang? Karena masih bisa membawa madarat untuk orang yang melakukannya. Seperti ulama yang mengatakan rokok itu makruh, maksudnya makruh tahriman, yang mendekati haram. Kenapa? Karena rokok itu disepakati oleh para atibba, oleh para dokter, yudhirul insan, yadurul insan, madarat. Jadi nggak ada dokter mengatakan rokok itu manfaat. Karena rokok itu madarat, ahli medis, kesepakatan para dokter, maka para ulama yang mengatakan makruh, makruh tahriman. Tapi kebanyakan fuqaha, khususnya dari madhab Asy-Syafi'i, teristimewanya dari kalangan ulama Hadramut, dari kalangan habaib, menyatakan rokok itu haram. Jadi kalau kita buka kitab Bughyatul Mustarsyidin, nah, di sana itu disebutkan bahasanya at-tumbak. At-tumbak itu tembakau, diharamkan. Al-Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi, juga mengharamkan rokok. Al-Habib Abdullah bin Alwil Haddad, sahibur ratib, mengharamkan rokok. Ulama-ulama habaib yang fuqaha, yang ahli fikih, saudara, saya tidak dapatkan yang menghalalkan rokok. Memakruhkan rokok aja saya nggak dapatkan dari ulama-ulama yang fuqaha. Di Indonesia pun, saudara, kiai-kiai yang fuqaha mayoritas dari mazhab Syafi'i itu mengharamkan rokok. Walaupun sebagian menyatakan makruh, tapi ingat, makruhnya tahriman. Nah, kalau makruh tahriman dikerjain tiap hari, itu doyan itu. Kalau yang namanya makruh, saudara, sekali-sekali. Kita kerjain sekali-sekali, itu makruh. Karena kalau terus-menerus kita lakukan, khawatir nanti kita menjadi ihtiqar, menjadi menyepelekan hukum. Nah, kalau kita menyepelekan hukum, nanti munculnya jadi haram, bukan jadi makruh lagi. Itu yang makruh tahriman. Nah, kita bisa pahami, di Indonesia ini memang kebanyakan kiai menyatakan makruh tahriman. Kita mesti legowo, kita mesti berlapang dada, karena memang di banyak daerah rokok ini sudah menjadi tradisi. Apalagi kalau Anda datang ke wilayah Madura, hampir tiap kiai punya gudang tembakau itu. Nah, jadi artinya kita tidak kaget. Nah, karena itu ini persoalan khilafiyah, persoalan furu, tidak perlu kita besar-besarkan. Kalau saya pribadi ikut yang mengatakan haram. Saya pribadi ikut pendapat yang menyatakan haram. Saya ikut fatwa Habib Abdullah bin Alwil Haddad, Habib Utsman bin Yahya, Sahibul Bughyah, dan juga ulama-ulama lainnya.
Karena madarat rokok tidak diragukan. Madarat rokok itu kiri. Nah, karena itu saya minta kepada Anda, kalau Anda belum pernah merokok, jangan mulai merokok. Karena merokok itu ada unsur idman, bukan iskar. Idman. Idman dengan iskar beda. Iskar memabukkan. Kalau idman membuat orang ketagihan. Dan dahsyatnya, idman tinggi daripada idman yang dimiliki oleh minuman keras. Nah, jadi bikin orang ketagihan itu lebih cepat rokok daripada minuman keras. Jadi rokok itu kalau orang sudah kena, itu saraf-saraf semua itu minta setiap saat untuk kita menghisap. Maka itu yang belum bagi yang sudah terlanjur merokok, saya nasihatkan untuk berusaha merokok. Tidak bisa sekaligus, kurangi sedikit demi sedikit. Insana supaya bisa hilang sekaligus, gampang. Kalau mau hilang sekaligus, haram, selesai. Ya kan kalau kita berzinah, karena kita yakin haram. Kenapa kita tidak menenggak minuman keras? Karena kita yakin haram. Kenapa kita tidak berjudi? Karena kita yakin haram. Kenapa kita merokok? Karena kita nggak yakin haram. Makanya kalau kita yakin haram, paling gampang berhenti merokok, saudara. Selama Anda masih yakin makruh, apalagi yang yakin mubah. Kalau yang yakin mubah, udah susah. Yang yakin makruh, masih ada harapan dia berhenti, saudara. Nah, tapi kalau yang mengatakan haram, dia akan mudah berhenti merokok, saudara. Itu saya hanya memberikan solusi, tapi ingat, ini masalah khilafiyah. Nah, jangan haram rokok ini dijadikan masalah akidah. Udah gitu rokok dimasukkan dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar. Orang merokok berarti berbuat munkar. Acak-acak warung rokoknya. Nah, boleh. Jadi yang boleh nahi munkar itu yang kemunkarannya disepakati, mujma' alaih. Jadi kalau ada al-munkar al-mujma' alaih, munkar yang disepakati seperti zina, itu kan disepakati munkar. Minuman keras disepakati munkar. Kalau yang munkarnya disepakati, wajib kita nahi munkar. Tapi kalau yang munkar tidak disepakati, seperti rokok nggak disepakati munkarnya, tidak boleh kita nahi munkar. Yang boleh hanya dakwah. Dakwah ajak supaya dia berhenti, karena dia tidak disepakati. Nah, itu yang perlu kita ketahui tentang persoalan beberapa hukum tentang makruh.